Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan dimanapun berada. Senang sekali dapat menyapa saudara-saudariku di dalam Tuhan, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia. Telah lama saya tidak menyampaikan pada hari ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema yaitu iman yang bertumbuh. Saya berdoa lewat tema ini, lewat firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, dimanapun saudara dan saya berada, setiap kita diberkati Tuhan, karena firman Tuhan itu yang adalah kebenaran, dan kebenaran itu pasti memerdekakan setiap kita, menyembuhkan, memulihkan, dan memberkati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya mengajak saudara-saudari dimanapun berada untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih hanya kepadamu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sebab firman yang adalah kebenaran itulah yang akan memerdekakan dan memberkati kami. Maka Tuhan, kami berdoa, kami meminta di dalam nama Yesus, biar setiap hati kami menjadi tanah yang subur, bukan tanah yang di pinggir jalan, bukan tanah yang bersemak duri, bukan tanah yang berbatu-batu, tapi tanah yang subur, di mana hati kami terbuka dan telinga kami mendengar, dan kami diberikan Tuhan untuk mengerti akan firman Tuhan. Kami percaya setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, iman kami timbul, kami dikuatkan, dan kami mengalami pertumbuhan menuju kepada kesempurnaan yang Kristus Yesus Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Sehingga setiap kami yang mendengarkannya diberkati Tuhan dan menghasilkan buah 60 bahkan 100 kali lipat. Urapi hamba Tuhan, sehingga dengan bahasa yang mudah dimengerti, hamba boleh menyampaikan firman-Mu, sabdamu, rema, kebenaran firman-Mu yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, setiap kami terima berkat Tuhan. Haleluya, amin. Iman yang bertumbuh. Katakan bersama-sama di tempat saudara dimanapun berada, iman saya mengalami pertumbuhan. Amin. Nah, haleluya, saudaraku di dalam Tuhan, iman yang bertumbuh. Sebelum saya masuk dalam iman yang bertumbuh, saudara dimanapun berada, pasti dari antara saudara yang mendengarkan firman ini, mungkin ya para kaum wanita, para ibu, maupun juga anak remaja, mungkin beberapa dari kita senang akan tanaman. Siapa di sini senang akan tanaman dan memiliki beberapa tanaman di halaman rumahnya, ataupun juga mungkin meletakkan tanaman-tanaman hias di dalam rumahnya. Beberapa waktu ini, saudaraku, saya senang dengan tanaman ya. Saya membeli tanaman-tanaman hias itu dan menaruhkannya di ruang tamu, dan meletakkannya di sudut-sudut tertentu, dan itu membuat sesuatu yang menjadi kepuasan tersendiri bagi saya. Saya membeli pupuk cair gitu kan, dengan berharap ada pertumbuhan di dalamnya, dengan berharap tanaman itu tumbuh subur dan menjadi cantik. Dan saya percaya saudara pun setuju dengan apa yang saya katakan. Apabila kita menyukai tanaman, kita rela membeli pupuk, ataupun kita rela mengeluarkan dana kita, uang kita gitu, untuk membeli tanaman, karena kita senang dengan tanaman yang kita rawat, saudaraku. Dan tentunya di dalam kita membeli tanaman itu pasti juga ada pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu berbicara tentunya pada saat kita menanam gitu ya, saudaraku, pasti ada benih. Nah, kembali lagi kepada topik kita semula, yaitu iman yang bertumbuh. Tentunya di dalam pertumbuhan itu, firman Tuhan ini adalah gambaran seperti benih, saudaraku. Oleh karena itu penting sekali pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa agar benih firman Tuhan yang kita dengarkan itu, kita diberkati Tuhan, dan benih firman Tuhan yang ditaburkan, yang kita dengar itu boleh jatuh di hati kita, di tanah yang subur, sehingga kita dapat menghasilkan buah. Nah, mari kita buka firman Tuhan, yaitu dari Ibrani 11 ayat 1, saudaraku. Ibrani 11 ayat 1, dan saya percaya ayat ini sudah sangat tidak asing bagi saudara. Ayat ini sudah sering saudara dan saya dengar, yaitu Ibrani 11 ayat 1, dikatakan seperti ini, saudaraku. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya ulangi sekali lagi, saudaraku, iman adalah dasar
dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukan dari sebagian yang kita harapkan, dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sekalipun mungkin bagi dunia itu tidak mungkin, tetapi firman Tuhan katakan hari ini segala sesuatu yang kita harapkan. Apakah saudara sedang mengharapkan mukjizat kesembuhan? Apakah saudara sedang mengharapkan mukjizat pemulihan keluarga? Apakah saudara dan saya sedang mengharapkan sesuatu yang di luar naluri manusia? Tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan menjadi mungkin. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam terjemahan King James Version berkata, "Now faith is substance of things hoped for, the evidence of things not seen." Dasar, saudaraku. Substance artinya dasar. Sama-sama katakan substance artinya dasar. Kalau tadi saya membuka dengan sebuah ilustrasi mengenai tanaman, kali ini saya mengajak saudara di sini yang sebagian besar saya percaya juga senang atau suka membuat cake. Nah, membuat kue buat keluarganya ataupun juga menjadi salah satu ide saudara untuk mendapatkan penghasilan dengan membuat kue dan kemudian menawarkannya. Dan dalam pembuatan cake itu, saudaraku, walaupun saya nggak bisa membuat kue ya saudaraku, kita tahu pasti dalam pembuatan kue cake itu bahan dasarnya tepung terigu, telur, baking powder. Itu menjadi sebuah bahan dasar untuk pembuatan kue. Benar ya saudaraku? Bahan dasar untuk pembuatan kue. Nah, demikianlah saudaraku, iman ini adalah sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalau kita nggak punya iman, maka kita nggak akan dapat apa yang kita inginkan. Dasar tepung terigu, telur, baking soda menjadi dasar untuk pembuatan kue. Nah, mungkin sebagai contoh ilustrasi sederhana juga adalah iman ini sebagai alat tukar kita untuk mendapatkan yang kita harapkan. Saudara di sini, saya percaya juga saudara di sini yang mendengarkan mungkin sudah pernah perjalanan ke luar negeri. Ya kan? Waktu saudara pergi ke Amerika, saudara pergi ke Singapura, saudara pergi ke negara di luar Indonesia. Saya percaya saudara punya tabungan. Dan saudara berkata, pada saat saudara tertarik untuk membeli sepatu atau tas, dan saudara berkata, saya nggak membawa dolar. Saya punya uang tabungan, saya tunjukin deposito saya ya. Saya tunjukin, saya punya. Apakah saudara dapat membeli barang yang saudara inginkan di negara tersebut? Tentu tidak. Saudara harus menukar uang saudara, rupiah saudara, kepada nilai mata uang negara yang saudara datangi. Kalau saudara berkunjung ke Amerika, saudara harus menukarnya dengan US dollar. Kalau saudara berkunjung ke Singapura, saudara harus menukarnya dengan US Singapura. Atau mata uang manapun di mana saudara dan saya berkunjung. Nah, demikianlah iman itu menjadi sebuah alat tukar. Katakan alat tukar. Iman adalah alat tukar saat saudara menginginkan sesuatu. Iman itu menjadi alat tukar saat saya menginginkan sesuatu. Saat saya mengharapkan sesuatu, iman itu menjadi alat tukar untuk saya dan saudara mendapatkan apa yang saudara dan saya inginkan. Katakan amin. Nah, saudaraku, berbeda dengan optimis. Ibu Pendeta Loli, saya optimis kok, saya yakin. Berbeda saudara. Iman bukan hanya sekedar optimis. Orang yang optimis itu bagus, baik saudaraku. Tetapi iman itu berbicara mengenai sebuah hal tetap berdiri teguh di atas janji Allah. Katakan, berdiri teguh di atas janji Allah. Jadi iman itu bukan hanya sekedar optimis. Bukan hanya sekedar saya percaya, optimis saya akan hal itu. Tetapi iman itu yaitu berdiri teguh di atas janji Allah yang saudara dan saya dapatkan. Atas janji Allah yang pasti dan tetap berdiri di atasnya. Ada amin? Saya berharap saudara mengatakan amin dan saya juga berkata amin. Berdiri teguh di atas apa yang kita harapkan. Di atas janji Allah. Nah, ada
Beberapa poin saudaraku pada hari ini mau saya sampaikan. 5 poin untuk kita mengalami iman yang bertumbuh, untuk iman kita bertumbuh. Kalau tadi tanaman itu supaya dia bertumbuh besar, kalau mungkin kita menanam sebuah pohon dan atau tanaman yang kita ingin dia tumbuh subur seperti yang diharapkan, mungkin kita rela membeli pupuk, kita rela mengeluarkan sejumlah dana untuk hal-hal yang dapat mendukung dia tanaman ini bertumbuh subur. Nah, oleh karena itu, supaya iman kita bertumbuh, maka ada poin pertama yang harus kita pahami. 5 poin, katakan 5 poin saudaraku. Pertama adalah miliki firman Tuhan. Mungkin saudara sudah kayaknya biasa ya Pastor, Ibu Pendeta Loli, miliki firman Tuhan. Ya, saya tahu kok, saya percaya kok. Tapi miliki itu apakah artinya sekedar ya saya tahu kok? Tapi miliki itu adalah menjadi sebuah milik saya. Dalam arti, waktu saya membeli hand body di supermarket, ya saya tahu hand body itu bagus, tapi saya sekedar tahu. Tapi pada saat saya membeli hand body itu, saya tidak lagi endorse saudaraku, pada saat saya membeli hand body itu, maka hand body itu menjadi milik saya. Demikianlah artinya kita harus memiliki firman Tuhan. Kita harus terima firman Tuhan, miliki firman Tuhan itu. Dan lebih dalamnya, yaitu terima rema dari firman Tuhan. Katakan amin. Saudara, firman Tuhan itu ada 2 bagian yang saya mau jelaskan dengan sederhana, yaitu logos dan rema. Logos itu saudara membaca Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, saudara tidak mengerti atau mengerti, saudara telah membaca firman Tuhan, yaitu logos yang tertulis. Tetapi pada saat saudara mendengarkan firman Tuhan itu, dan tiba-tiba firman Tuhan itu seperti menegur saudara, maka itu namanya rema. Pada saat firman Tuhan itu seperti berbicara khusus kepada saudara, sepertinya menjawab pergumulan saudara, itu namanya rema. Saat saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara tiba-tiba dikuatkan, dibangkitkan, disembuhkan, mengalami mukjizat, disegarkan, itu namanya rema. Jadi ada firman Tuhan yang menegur seperti berbicara langsung kepada saudara, itu namanya rema. Dan firman Tuhan itu mengingatkan saudara, menguatkan saudara, membangkitkan saudara dan saya, menghidupkan saudara dan saya, menyembuhkan saudara dan saya, itu namanya rema. Katakan amin. Saya terima rema. Jadi saudara tidak akan terima rema kalau saudara tidak membaca logos, tidak membaca firman Tuhan itu. Saudara tidak akan mendapatkan rema kalau saudara tidak mendengarkan firman Tuhan. Makanya dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Katakan amin. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita buka Yohanes 6, Injil Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Demikian firman Tuhan. Saudara boleh buka di tempat saudara masing-masing. Dikatakan demikian, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Amin. Rohlah yang memberi hidup, katakan amin. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang Yesus katakan kepada saudara dan saya adalah roh dan hidup. Jadi pada saat saudara terima rema, katakan saya terima rema, maka saya akan hidup. Pada saat saya terima rema firman Tuhan, maka saya sembuh. Pada saat saya terima rema firman Tuhan, maka saya dipulihkan bersama keluarga. Katakan amin. Jadi saudara dan saya harus terima rema itu, miliki rema, katakan miliki rema. Kalau saudara hanya sekedar seperti tadi saya kasih ilustrasi, saudara pergi ke supermarket dan saudara mau membeli, misalnya sebagai wanita hand body, atau sebagai kaum pria mungkin sesuatu yang untuk kebutuhan pribadi. Kalau hanya sekedar melihat, oh ya saya tahu itu mereknya saya tahu itu saya pakai, tapi saudara nggak beli dan itu sudah nggak ada di rumah, saudara nggak memiliki, hanya sekedar tahu. Tapi mari kita miliki firman Tuhan, miliki firman Tuhan yang hidup, dan terima rema itu
yang memberkati setiap kehidupan kita. Katakan amin. Amin, saudaraku. Makanya seringkali pada saat kita beribadah di gereja atau kita beribadah di persekutuan-persekutuan doa, atau mungkin kita beribadah lewat siaran media sosial seperti YouTube ini, dan kemudian kita dibangkitkan, saudara dikuatkan. Nah, itu saudara terima rema, saya terima rema, karena firman Tuhan itu adalah kehidupan. Dia membangkitkan, dia menghidupkan setiap kehidupan kita. Haleluya. Sehingga pada saat kita menerima firman Tuhan berkata seperti ini, saudaraku. Akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya. Sehingga pada saat kita terima rema ini, kita berkata, Tuhan, saya ini adalah ranting dari pokok anggur yang benar. Tuhan itu adalah pokok anggur yang benar. Saya carangnya. Maka Tuhan yang akan menutrisi saya dengan nutrisi gizi yang sehat, sehingga saya sehat dan diberkati Tuhan dengan nutrisi yang bergizi dari Tuhan, sehingga saya sehat, saya dipulihkan, saya diberkati untuk menjadi berkat. Katakan amin, saudaraku. Poin pertama adalah terima firman Tuhan, terima rema itu yang menghidupkan saudara dan saya. Kedua, bagaimana iman kita bertumbuh dikatakan adalah bangun jam doa. Katakan sama-sama, saya harus bangun jam doa saya. Amin. Mari kita buka firman Tuhan, Markus 1 ayat 35, saudaraku. Markus 1 ayat 35. Ya, demikianlah firman Tuhan, saudaraku. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Siapa di sini yang dikatakan ia, saudaraku? Ia di sini adalah Yesus. Katakan Yesus. Saya ulang lagi, saudaraku. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Katakan Yesus berdoa. Jadi, poin yang kedua iman kita bertumbuh adalah mari kita memiliki jam doa. Bangun pagi-pagi, saudaraku. Karena Yesus saja sebelum memulai segala aktivitasnya, dia berdoa. Yesus 100% manusia, seutuhnya sewaktu dia datang ke dunia, dia adalah manusia. Kalau Yesus saja sebagai manusia, dia berdoa, masakan kita kalah, saudaraku? Kita jelas-jelas adalah manusia. Sama seperti Yesus manusia. Yesus aja yang menjadi teladan kita selama dia waktu hidup di dunia ini, dia pagi-pagi benar Alkitab katakan berdoa. Saudaraku mungkin berkata, saya sulit bangun, Bu Pendeta Loli. Nah, di sini dikatakan ada sebuah kunci, saudaraku. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Jadi pada saat kita mau bangun pagi, rasanya tempat tidur itu begitu empuk. Rasanya tempat tidur itu begitu sejuk pada pagi-pagi hari itu. Saudara harus bangun, saudara cuci muka, saudara mungkin juga gosok gigi supaya segar, dan saudara jangan lagi naik tempat tidur dan saudara ambil waktu jam doa. Kalau Yesus saja berdoa, maka kita, anak-anaknya, pengikutnya, kita orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, yang bergantung kepada Tuhan, kita yang mengasihi Tuhan, mari kita bangun jam-jam doa kita kembali. Yesus saja berdoa, masa kita tidak berdoa, saudara? Yesus, dia Tuhan, dia manusia, dia saja berdoa. Kita yang adalah manusia, yang diciptakan oleh Tuhan, masakan kita tidak berdoa? Apakah kita mampu mengarungi sepanjang hari tanpa doa? Saudara pernah nggak, saudara, waktu tidak berdoa, seperti ada yang kurang? Seperti ada utang kalau tidak berdoa? Atau saudara merasa biasa-biasa saja? Doa, ya saya sudah berdoa. Kalau 5 menit, ya saudara menjalani aktivitas di luar dari 8 jam, 24 jam Tuhan kasih. Tuhan kasih 24 jam dikurang 8 jam. Berapa saudara? 16 jam. Dan aktivitas, mungkin saudara yang masih aktif bekerja 8 jam. Dikurangi 8 jam. Masa dari 8 jam waktu yang Tuhan berikan itu, kita kasih waktu 5 menit saja. Atau kita kasih waktu 10 menit saja. Tapi mari kita datang di bawah kaki Tuhan dengan kita menghadap kepada Tuhan.
Artinya kita datang bersujud, kita datang menyembah Tuhan. Dengan kita naikkan pujian kita, dengan kita naikkan rasa syukur kita, dengan kita saat teduh, dengan kita membuka Alkitab, dengan kita membaca firman Tuhan, dan kita berdoa. Dan kita naikkan pujian dan rasa syukur kita kepada Tuhan untuk segala rahmat, anugerah, kekuatan yang Tuhan berikan. Dan kita naikkan doa-doa kita, minta kekuatan dan penyertaan Tuhan sepanjang hari itu. Bagi hidup kita, bagi keluarga kita, bagi tempat tinggal kita, bagi pekerjaan kita, bagi pelayanan kita, bagi pendeta saudara, bagi gembala saudara, bagi orang-orang yang saudara kasihi. Mari hari ini Tuhan mengingatkan bagi setiap kita iman yang bertumbuh. Poin yang kedua adalah bangun jam doa. Dan poin yang ketiga adalah bagaimana iman saya bertumbuh. Katakan, iman saya bertumbuh. Iman bertumbuh lewat ujian. Nah, ini yang mungkin bagi anak-anak Tuhan, iman yang bertumbuh lewat ujian, waduh gitu kan ya. Mungkin ada yang berkata seperti itu. Tetapi saudara ketahuilah, pada saat saudara anak-anak Tuhan menghadapi sebuah tantangan, sebuah persoalan, mungkin sebuah hal dalam sebuah keadaan yang menyesakan, atau mungkin dipertemukan dengan sebuah kesulitan atau sepertinya tantangan. Nah, disitulah sebenarnya saatnya, katakan, disitulah sebenarnya sebagai saatnya iman saya bertumbuh. Katakan amin. Iman bertumbuh lewat ujian. Nah, ini mungkin rasanya tidak enak, tapi milikilah sebuah pemahaman bahwa ada Dialah Bapa yang maha baik. Saya katakan sama-sama, Dia Bapa yang maha baik. Dia Bapa yang maha baik. Tidak mungkin Bapa yang baik sengaja atau kurang kerjaan ngasih persoalan bagi kita, nggak mungkin. Saudara di sini juga saya percaya adalah sebagian besar orang tua. Apakah saudara dengan sengaja ngasih kesulitan kepada anak-anak saudara? Apakah kita sebagai orang tua sengaja ngasih sesuatu yang merumitkan anak kita, yang membuat anak kita menghadapi problem, menghadapi kesulitan, menghadapi kesesakan? Saya percaya kita orang tua yang waras, orang tua yang normal, yang pastinya mau untuk anak-anak kita jalan hidupnya lancar, jalan hidupnya diberkati Tuhan, jalan hidupnya dapat menikmati janji-janji Tuhan. Kita nih sebagai orang tua yang adalah manusia, mau memberikan yang terbaik kepada anak dan tidak mau memberikan kesulitan kepada anak. Artinya kita bekerja sebagai orang tua, kita kerjakan buat anak kita kerjakan bagi keluarga kita, pasangan, suami istri di sini mengerjakannya bagi istri dan anak-anaknya, orang tua mengerjakannya bagi anaknya. Nah, demikianlah Bapa di surga tidaklah mungkin memberikan kita pencobaan di luar kemampuan kita. Tidaklah Tuhan yang maha pengasih dan penyayang itu dengan sengaja seperti kurang kerjaan ngasih kesulitan kepada anak-anaknya. Tidak, saudara. Bapa yang maha baik, Dia Tuhan yang mau saudara dan saya dapat menikmati janji-janjinya. Hidup yang penuh dengan damai sejahtera dan anugerah dengan segala kebaikan kemurahannya. Katakan amin. Oleh karena itu, iman bertumbuh lewat ujian di sini Tuhan sebenarnya juga dalam arti mau membentuk karakter kita. Arti saya garis bawahi saudaraku. Sekali lagi, Tuhan bukan kurang kerjaan ngasih kesulitan kepada anak-anaknya. Tuhan bukan tidak punya kerjaan ngasih persoalan kepada anak-anaknya. Tidak. Tapi jika ada anak Tuhan menghadapi kesulitan, persoalan, kesesakan, itulah waktunya untuk iman setiap anak-anak Tuhan itu bertumbuh. Artinya dengan hal tersebut seperti yang dikatakan, tetap berdiri teguh di atas janji Allah. Bagaimana caranya saya tetap mengalami dan saya dapat mengalami pertumbuhan iman dalam kesulitan, dalam tantangan, dalam ujian? Mari saudaraku, banyaklah mengucap syukur. Perbanyak ucapan syukur, jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Dan saudara ketahuilah, tadi saya sudah menyampaikan kalau di awal tadi yang pencinta tanaman, pastinya supaya tanaman yang tumbuh subur dia beli pupuk. Pupuk itu kan berbicara juga kotoran ya saudaraku, kotoran. Kotoran itu dalam pupuk itu bisa misalnya kotoran hewan, ya kan saudaraku. Nah, dalam kehidupan ini digambarkan pupuk itu dalam kegunaannya untuk iman pertumbuhan itu apa maksudnya? Ibu Pendeta Loli, pupuk itu dapat digambarkan sebuah hal yang tidak enak.
Apa yang tidak enak? Hal yang bau kan sebenarnya pupuk itu. Kotoran, hinaan, cacian, disepelekan, direndahkan, nggak dianggap. Sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang membuat saudara merasa terkucil, sesuatu yang membuat saudara mungkin malu, nggak berdaya, nggak bisa ngelawan, sesuatu yang mengerdilkan saudara, yang meremehkan saudara. Tetapi ketahuilah, pada saat itu saudara bawa kepada Tuhan, itu akan membuat saudara dan saya mengalami sebuah pertumbuhan. Katakan amin. Mengalami pertumbuhan. Saya mengalami pertumbuhan iman. Katakan saudaraku. Jadi, bagaimana menyikapinya? Mengucap syukurlah. Jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Tetap terarah tertuju kepada Tuhan. Terima itu dan doakan, dan itu menjadi berkat bagi hidup saudara dan saya. Amin. Menabur di masa sulit. Menabur pengampunan, menabur kasih, menabur berkat, menabur doa, menabur cinta, menabur segala sesuatu perbuatan baik yang Tuhan taruhkan dalam hati saudara dan hati saya. Tetapi kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Tuhan mau saudara dan saya hidup dalamnya. Pekerjaan baik itu dalam arti melakukan apa yang firman Tuhan katakan, saudaraku. Nah, saudara masih menggunakan pikiran saudara enggak? Atau masih menggunakan kalkulator saudara, hitung-hitungan apa yang telah dia buat ke saya? Kalau dia baik, saya lebih baik. Itu perkataan dunia. Tapi pada saat saudara melakukan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, saudara dan saya mengalami pertumbuhan. Dan poin yang keempat adalah, dikatakan tadi, pertama adalah terima rema, katakan terima rema. Kedua, bangun jam doa. Ketiga, lewat tantangan, persoalan, kesulitan, itulah waktunya iman saudara dan iman saya bertumbuh. Amin. Dan yang keempat adalah, bagaimana iman itu bertumbuh adalah hidup dalam ketaatan. Katakan amin. Saya mau hidup dalam ketaatan. Katakan amin, saudaraku. Tetap kuat, tetap taat, berdiri teguh di atas firman Tuhan. Seperti tadi yang telah dikatakan, iman bukan hanya sekedar optimis, tapi tetap berdiri teguh di atas firman Tuhan. Yakobus 2 ayat 26 berkata, saudaraku. Yakobus 2 ayat 26, demikianlah firman Tuhan. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman dalam perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi, mengalami pertumbuhan dalam iman, saudara dan saya harus tetap taat, tetap teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Hidup kudus, hidup benar. Saudara mungkin berkata, Bu Pendeta Loli, saya ini orang berdosa. Ya, semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang tidak bersalah, saudaraku. Tapi oleh anugerah Tuhan lewat penebusan darah Yesus, saudara dan saya dilahirkan baru, diciptakan baru. Sehingga pada saat saudara terima Yesus, roh saudara dan saya menjadi milik Kristus. Dosa saudara dan saya dihapuskan. Seperti apa yang firman Tuhan katakan, dibuang jauh ke dalam tubir laut yang paling dalam. Siapa di sini yang dapat mencari sesuatu yang telah dibuang ke dalam laut dan dapat menemukannya? Ini tidak berbicara dalam sebuah kedalaman laut yang dapat diukur, saudaraku. Tidak ada, walaupun mungkin dalam pengetahuan kita mengetahui kedalaman laut sampai berapa puluh meter. Tetapi dengan laut yang begitu luas, apakah kita dapat mencarinya, saudara? Saudara, tolong gambarkan, jangan dengan satu gambaran yang dikatakan saudara mungkin tahu nama laut ini. Ini kita berbicara secara keseluruhan dari bumi ini, saudara. Jauh ke dalam tubir laut, demikianlah Tuhan membuang dosa saudara dan dosa saya. Maka saat saudara terima Yesus, percaya kepada Yesus, saudara menerima dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia, maka saudara dan saya menjadi milik dia. Serupa, segambar di dalam Kristus Yesus Tuhan, itulah yang Tuhan kehendaki
Baik, marilah kita menjadikan manusia segambaran serupa dengan kita. Jadi sebenarnya kita ini diciptakan awal mulanya yaitu segambaran serupa dengan Tuhan. Nah, melalui penebusan darah Yesus, Tuhan mau membawa hidup kita kembali seperti apa yang semula Tuhan Allah kehendaki bagi manusia. Nah, tetap kuat. Kalau Tuhan suruh meminta menabur, tabur. Kalau Tuhan meminta untuk kita mengampuni, mengampuni. Kalau Tuhan meminta kita mendoakan, mendoakan. Artinya kalau Tuhan meminta kita hidup benar, hidup kudus, hidup benar, hidup kudus. Kalau Tuhan berkata mengucap syukur, mengucap syukur. Kalau Tuhan berkata apapun, mari kita minta sama Tuhan. Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melakukannya. Amin, saudaraku. Tetap taat. Katakan, saya mau taat Tuhan dalam apa yang firman Tuhan katakan. Saya juga, saudaraku, belajar untuk hal itu. Banyak hal yang telah terjadi dalam kehidupan saya, saudaraku. Dan ya, ada hal-hal yang sejujurnya belum saya mendapatkan jawaban atas jawaban dari doa-doa saya secara keseluruhan. Tapi saya bersyukur dan berterima kasih saya boleh ada sampai hari ini itu karena Tuhan. Saya mampu berdiri teguh dan saya dapat berdiri teguh itu karena Tuhan. Hidup taat, hidup benar, hidup kudus, hidup yang tertuju kepada Tuhan, saya terus mau melakukannya, saudaraku. Melupakan semua masa yang lalu dan mengarahkan kepada apa yang di depan. Dan saya tahu, walaupun saat ini ada beberapa mungkin riak-riak tantangan-tantangan yang saya sedang hadapi. Tapi saya percaya Tuhan saya itu adalah Tuhan yang hidup, Bapa yang tidak pernah berdusta. Dia yang berjanji dan Dia akan melakukannya. Dan saya percaya dengan cara Tuhan akan membereskan semua persoalan saya. Tuhan akan melepaskan saya dari semua kesulitan saya. Tuhan akan memerdekakan saya dari setiap hal. Dan Tuhan yang sama pun pasti memerdekakan saudara dan saya. Kalau saudara melihat ada orang-orang yang mengalami kemerdekaan, mengalami dan terima mukjizat berkat Tuhan, anugerah, dan sesuatu hal yang luar biasa menurut saudara. Dan percayalah saudara, itu bukan hanya untuk orang lain, tapi juga berlaku buat saudara dan saya. Katakan amin. Amin. Sekarang bagaimana kita tetap berdiri teguh di atas firman Tuhan. Tetap taat, tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan poin yang terakhir adalah, poin yang kelima adalah dikatakan, milikilah kasih Allah dan kesetiaan. Kesetiaan tidak berbicara hanya dalam waktu setahun, 2 tahun, saudaraku. Seorang suami meninggalkan keluarganya, dalam arti saya katakan seperti ini. Seorang laki-laki meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Dan seorang istri berkata, wah, suami saya adalah seorang suami yang setia. Kalau itu hanya baru berbicara setahun, 2 tahun, itu belum setia. Setia itu berbicara seumur hidup. Bagaimana kehidupan kita setia sampai akhir kita. Dan hari ini untuk kita mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah, milikilah kasih Allah dan kesetiaan. Kasih, Yesus adalah kasih. Dia adalah kasih itu. Maka orang percaya, anak-anak Tuhan, hidupnya haruslah mengalirkan kasih. Jangan lagi ada kata-kata kepahitan yang keluar dari mulut kita. Jangan lagi ada kata-kata yang menghakimi dari mulut kita. Jangan lagi ada perkataan-perkataan kotor yang keluar dari mulut kita. Tapi bagaimana yang keluar dari mulut bibir kita adalah perkataan yang dimana orang yang mendengarkannya diberkati dan dikuatkan. Jangan lagi kita menghina sesama kita, karena sesama kita juga adalah milik Tuhan. Bagaimana mungkin kita menghina ciptaan Tuhan? Bagaimana mungkin kita menghina sesama kita? Kalau kita menghina sesama kita, kalau kita mencibir sesama kita, kalau kita menjelekkan sesama kita, sama artinya dengan kita menghina, menjelekkan Tuhan yang Dia percaya, yaitu Tuhan yang Dia percaya adalah Tuhan saudara dan saya. Oleh karena itu, biarlah kasih Allah memenuhi kehidupan kita. Biarlah kasih Allah mengalir lewat kehidupan kita. Saudaraku, saya tidak tahu kenapa saya berbicara, tetapi hari ini Tuhan mengingatkan untuk setiap kita, mari jaga perkataan kita. Jangan lagi kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakitkan sesama kita. Jangan lagi kita mudah melakukan sebuah hal dengan perkataan-perkataan yang menghakimi sesama kita.
itu menjadi bagian Tuhan, tapi bagaimana hidup kita diperbaharui hari demi hari menjadi seperti yang Kristus katakan bagi setiap kita. Ingatlah, pada saat kita terima rema, firman Tuhan itu yang menghidupkan kita, yang memberkati kita. Apakah itu hanya sekedar logos yang kita dengar, yang kita tidak mengerti, hanya sekedar baca, hanya sekedar ibadah? Tapi kalau kita terima rema, terima firman Tuhan, terima perkataan Tuhan yang hidup itu yang mengubah hidup kita, memperbaharui karakter kita, cara berpikir kita, cara melihat kita, cara menyikapi kita, bahkan cara kita berkata. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah menyampaikan firman-Mu, iman yang bertumbuh. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, hamba berdoa, berkatilah setiap umat-Mu ya Tuhan, yang mendengarkan firman ini ya Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang menjadi persoalan, kesesakan, kesulitan, tantangan, atau perjalanan iman, perjalanan rohani dari setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tapi hamba berdoa, kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan anugerahkan bagi kami, setiap kami, kemampuan dan kekuatan untuk melakukan dan menghidupi firman-Mu setia sampai akhir. Anugerahkan kami kasih-Mu Tuhan, biar hidup kami penuh dengan kasih dan mengalirkan kasih itu kepada sesama kami. Anugerahkan kesetiaan itu bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi orang-orang pengikut Kristus yang setia sampai akhir. Karena firman-Mu sendiri yang berkata, karena Allah lah, karena Engkau lah Tuhan yang menganugerahkan baik kemauan dan pekerjaan menurut kerelaan hati-Mu. Anugerahkanlah segala yang baik, yang kudus dan mulia itu bagi setiap kami Bapa. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, Bapa, biar kami setiap kami boleh mendapatkan rema daripada firman-Mu yang menghidupkan kami. Jika ada yang sakit, biar firman-Mu yang berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami sembuh dalam nama Yesus. Dan yang sakit sembuh dan sehat. Kami yang kekurangan, Engkau berkata bahwa Engkau Tuhan adalah gembala kami. Engkau Allah yang memenuhi segala keperluan kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Biar firman itu menjadi rema dan kami terima Bapa kelimpahan dan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bahwa Tuhanlah Bapa yang punya bumi dan surga, Yesus Kristus yang kami percaya, yang memenuhi segala kebutuhan dan keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Bagi setiap kami Tuhan yang menunggu dan menanti akan mukjizat-mukjizat-Mu dalam kehidupannya. Bukankah Engkau yang berkata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Saat sesuatunya tidak mungkin bagi Tuhan menjadi mungkin. Bukankah Engkau yang mengubah air menjadi anggur ya Tuhan? Pada saat itu sebuah hal yang sesuatunya sangat mustahil, tetapi bagi Tuhan Engkau yang mengerjakan. Bukankah Engkau yang membukakan jalan-jalan di padang gurun Tuhan? Bukankah Engkau yang membukakan dan membelah laut berol menjadi kering sehingga umat pilihan-Mu dapat berjalan di tengah lautan itu Tuhan? Maka kami percaya bagi Tuhan kami Yesus Kristus enggak ada yang mustahil. Engkau dapat membukakan jalan dan menolong setiap kami, melepaskan kami dari setiap kesesakan kami, membebaskan kami dan memerdekakan kami. Hamba berdoa setiap kami yang terikat dan tertawan dilepaskan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang membebaskan kami, Yesus Kristus dalam penebusannya, dalam nama Yesus mengubah kutuk menjadi berkat, memerdekakan kami dan memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan semua umat-Mu dan menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam nama Yesus. Berkati kami Tuhan, sebagaimana Engkau berkata kepada Abraham, Engkau akan memberkati Abraham dan diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Maka kami di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang kami adalah milik Kristus, maka kami pun menerima janji berkat Abraham itu Tuhan. Diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Biarlah Tuhan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar kami menjadi alat-alat Tuhan yang melakukan amanat agung ini Tuhan, dan menjadi berkat untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan kami besar, Tuhan kami hidup, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Berkati umat-Mu dengan damai sejahtera sukacita, keluarga bersama anak-anak dan orang tua dan segala sesuatunya. Setiap pribadi lepas pribadi yang mendengarkan firman Tuhan ini, kami semua semakin
menuju kepada kesempurnaan Kristus Yesus Tuhan. Limpahkan damai sejahtera-Mu Tuhan, sukacita-Mu, berkat anugerah daripada Bapa Surgawi di dalam cinta kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat setiap kita. Umat Tuhan yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Saudaraku, saya mengajak saudara untuk boleh membantu share channel YouTube ini sehingga lebih banyak lagi yang diberkati Tuhan dan imannya bertumbuh. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya.